Ada seorang ilmuwan muda yang berasal dari Cina, umurnya baru 38 tahun. Otaknya dipakai buat riset dan teknologi. Pada suatu dini hari, setelah menyelesaikan tugas penting dari negara, dia pulang. Harusnya orang seperti ini itu kan dijaga. Tapi yang terjadi aneh, dia naik kendaraan biasa, setelah itu ada sebuah tabrakan dengan truk. Singkat cerita meninggal, dan resminya adalah sebuah kabar kecelakaan. Tapi setelah orang-orang ngelihat bahwa daftar nama ilmuwan lain yang juga tumbang satu persatu, ceritanya jadi nggak sesederhana itu. Oke, jadi mari kita bedah satu persatu dari sekumpulan ilmuwan tadi. Jadi belakangan ini ada sekitar 9 ilmuwan super cerdas dari Cina yang tiba-tiba menjadi sorotan tajam intelijen sedunia. Tolong dicatat ya, biar kita sepemahaman. Mereka ini bukan dosen kampus biasa yang tiap hari kerjanya ngomel-ngomel ngoreksi skripsi mahasiswa. Bukan, level mereka jauh di atas itu. Mereka adalah sebuah aset kelas 1 dan mereka ini tipe orang yang kalau kerja, ruangannya itu di balik pintu berlapis baja, di fasilitas bawah tanah yang bahkan mungkin nggak ada kali ya di Google Maps, karena tempat mereka benar-benar tersembunyi. Mereka ini bergerak di bidang yang super rahasia dan jujur paling krusial buat nentuin masa depan militer dunia. Maksudnya gini, hal-hal yang mereka urusin itu benar-benar gila. Ada yang spesialis ngurusin kecerdasan buatan atau AI, tapi AI yang dibuat itu bukan kayak ChatGPT ataupun Gemini yang biasa kalian gunakan. Bukan, AI yang digunakan AI khusus buat strategi militer. Ada juga yang siang malam mendalami teknologi senjata hypersonic. Dan kalian tahu senjata hypersonic? Sebuah rudal yang saking cepatnya bisa menembus benua lain dan gak bakal bisa dilacak ataupun dicegat sama radar pertahanan manapun di muka bumi. Bayangin, kalau ada peluru yang gak bisa ditangkis, terus ada juga dari mereka yang fokus di sistem pertahanan luar angkasa, itu kayak gimana caranya bikin satelit yang bisa nembak jatuh satelit komunikasi punya musuh. Intinya, ilmu yang ada di kepala 9 orang ini secara tidak langsung bisa merubah total peta kekuatan dunia. Kalau negara mereka itu berhasil punya teknologi lebih dulu atau lebih maju, udah kelar. Negara lain itu otomatis harus berlutut. Nah, dari 9 nama-nama elit ini ada satu tokoh utama yang kasus kematiannya bener-bener sangat-sangat janggal. Kayak seakan-akan dipaksain buat normal-normal aja. Namanya adalah Feng Yanghe. Perlu kalian ketahui, dia ini bukan ilmuwan tua bangka, enggak. Bukan orang-orang yang sudah umur 70-an, enggak. Feng ini adalah seorang profesor muda. Dia masih ganteng, jenius, dan juga brilian. Dia adalah ahli AI militer nomor 1 di dunia. Dan dia itu ibarat anak emasnya militer Cina untuk urusan kecerdasan buatan. Nanti di pertengahan video gua bakal bedah detail banget gimana kronologi malam terakhir si Feng Yanghe ini. Karena demi apapun, logikanya nggak masuk akal sama sekali. Tapi tahan dulu, sebelum kalian buru-buru ngetik di kolom komentar, ini mah udah pasti kerjaan intelijen musuh buat ngancurin Cina. Nggak, ada satu fakta yang lain yang jauh lebih gila. Amerika Serikat dan Cina itu kan emang lagi panas-panasnya saingan kan ya. Dan gue yakin kalian juga tahu. Kalian pasti sering lah lihat di TV ataupun di scroll sosial media kalian itu tentang perang dagang mereka. Saling boykot sana-sini. Nah, media mainstream yang jarang banget atau bahkan gak pernah liput itu sebenarnya ada banyak banget ilmuwan top dari pihak Amerika yang belakangan itu juga sebenarnya dilaporin mengalami nasib yang persis dan sama. Jadi seakan-akan kayak gantian gitu, Bray. Mereka tuh sama-sama ngilang misterius, sama-sama mati mendadak dengan alasan yang sebenarnya nggak masuk akal. Jadi jelas banget, ini tuh bukan cuma soal satu negara yang sedang diserang, bukan. Ini tuh ibarat ada papan catur raksasa yang nggak kelihatan, dan kedua belah pihak itu lagi saling makan menteri-menterinya, pion-pionnya secara brutal di luar arena. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat dua negara adidaya ini sampai sebegitu nekatnya, sampai ngelewatin batas kemanusiaan? Emang apalagi yang mereka rebutin sampai nyawa manusia-manusia jenius ini itu dianggap cuma kayak kerikil yang mudah disingkirin dari jalan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal bawa kita ke sebuah perang besar yang gak pernah diumumin secara resmi di publik.
Buat paham, kita zoom out sebentar. Kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Kenapa ilmu-ilmuwan kutu buku ini malah jadi sasaran empuk? Kenapa nggak jenderalnya sekalian aja didor gitu ya? Atau presidennya didor? Nggak lah ya, bercanda. Jadi gini logikanya, Bray. Persaingan teknologi zaman sekarang itu aturannya udah berubah total. Udah bukan lagi soal negara mana yang punya tank tempur paling banyak atau negara mana yang punya jutaan tentara berbaris di lapangan paling banyak. Udah nggak zaman. Sekarang Cina sama Amerika itu lagi adu gengsi, adu otot. Buat apa? Buat jadi pengusaha tunggal dunia lewat satu hal doang, yaitu teknologi masa depan. Mereka berdua ini sedang saingan gila-gilaan bikin AI yang paling pinter. Mereka rebutan bikin superkomputer tercepat, rebutan bikin chip semikonduktor paling kecil tapi paling buas, sambil rebutan bikin persenjataan militer yang semuanya serba automatic. Dan kalian bisa bayangin kalau zaman dulu perang itu kan menang kalahnya ditentuin sama insting komandan di lapangan. Pasukan maju, maju gitu kan ya. Nah, perang masa depan itu komandonya bukan manusia lagi, Bray. Tapi siapa? AI. Bakal ada AI yang bisa menghitung probabilitas tembakan musuh sepersekian detik. Bakal ada AI yang bisa nerbangin katakanlah 10.000 drone bunuh diri kecil-kecil gitu secara bersamaan tanpa saling bertabrakan, mereka terbang bersama. Atau AI yang bisa ngehack sistem listrik dan pertahanan satu negara untuk cuma dalam hitungan menit. Nah, pertanyaan terbesarnya, siapa yang ngebangun dan ngedesain AI semengerikan itu? Ya, ilmuwan-ilmuwan yang mati berturut-turut tadi. Dan kalau kita runut nih ya ke belakang dikit biar kalian dapat gambaran kasarnya, beberapa tahun terakhir tensi antara kubu Washington sama kubu Beijing bener-bener udah di titik didih. Amerika itu udah mulai ngerasa sebenarnya bahwa mereka itu terancam banget karena ngelihat progresnya Cina. Yang kalau kalian tahu itu progresnya bener-bener cepetnya nggak ngotak, Bray. Akhirnya karena panik, Amerika ini ngeluarin jurus-jurus ya drama-drama sikutan ala preman lah. Mereka itu membuat aturan sepihak yang tegas banget, yaitu nge-ban dan ngebatasin ekspor chip canggih ke Cina. Dan perlu kalian tahu, ini bukan sekedar chip. Chip itu ibarat sebuah bensin. AI itu mesinnya, kalau kalian nggak punya chip yang super canggih, AI buatan kalian secanggih apapun nggak bakal bisa jalan. Nah, tujuan Amerika melakukan embargo ini jelas banget. Mereka mau ngunci mati kemajuan Cina, biar militer Cina nggak makin maju. Ya udah berhenti di situ-situ aja. Dan otomatis nggak bakal bisa ngelampauin hegemoni Amerika. Tapi kalau udah digituin, apakah Cina bakal nangis di pojokan terus nyerah? Ya enggak, Bray. Cina punya mental yang makin ditekan, mereka bakal makin ngelunjak atau ngelawan. Mereka gengsi nih buat kalah. Karena pasokan chip dari luar negeri diputus paksa, mereka akhirnya putar otak habis-habisan. Pemerintahnya nggak tanggung-tanggung, langsung ngucurin dana ribuan triliun buat mendanai riset dalam negeri. Dan semua ilmuwan jeniusnya dikumpulin, dipaksa buat ngebut siang malam bikin AI buatan sendiri, setelah itu bikin arsitektur teknologi dari nol, dan gilanya mereka berhasil bikin yang harganya jauh lebih murah dari buatan barat. Dan menariknya, ini itu terjadi di semua sektor, dari semikonduktornya, eksplorasi ke bulan, sampai komputasi kuantum. Dua negara ini emang bener-bener lagi saling jegal secara brutal. Amerika nyoba neken lewat jalur embargo ekonomi, sedangkan Cina ngelawan balik lewat jalur inovasi dalam negeri yang bener-bener supermasif. Nah, persaingan ini bener-bener bukan sekedar kompetisi bisnis biasa. Bukan soal siapa yang paling banyak jualan HP. Ini soal siapa yang bakal jadi Tuhan di era digital besok. Siapa yang berhasil menguasai teknologi paling puncak, dan dia bakal menguasai dunia. Begitu cara hukum alamnya bekerja. Dan coba kalian pikirin, ketika embargo ekonomi udah nggak mempan buat nahan laju lawan, atau ketika aturan blokir-blokiran dagang selalu bisa diakalin lewat pasar gelap, kira-kira nih ya, apa coba opsi terakhir yang paling efektif buat ganti negara musuh? Gampang, habisin aja otak di balik inovasinya. Kalian bisa bunuh penemunya. Setelah penemunya mati, risetnya bakal berhenti, mundur puluhan tahun. Karena nggak segampang itu nyari ganti orang sejenis itu. Dan asal kalian tahu, kalau kita lihat polanya secara timeline, pembersihan paksa ini benar-benar lagi terjadi di dunia nyata. Dan kalian bakal benar-benar kaget kalau dengar gimana kronologi hilangnya orang jenius ini satu persatu.
Sekarang mari kita lihat polanya. Karena kayak kata pepatah ya, setan itu kan selalu sembunyi di detail-detail terkecil. Nah, kalau kita tarik nih ya garis waktu dari rentang tahun 2018 sampai yang paling update terbaru di awal 2026 kemarin. Ilmuwan-ilmuwan top Cina itu mulai tumbang satu persatu. Totalnya itu ada 9 orang dan 9 otak yang isinya penuh dengan formula rahasia pertahanan negara. Mereka semua tiba-tiba pamit dari dunia ini buat selama-lamanya. Dan yang bikin mengerikan, jujur, bukan cuma jumlahnya, tapi alasan dibalik kematian mereka yang sangat misterius parah. Setelah gua riset, polanya itu kayak sengaja banget dibikin berantakan, dibikin nggak jelas, kayak terpisah-pisah gitu, puzzle-nya nggak jelas, teracak. Tujuannya biar orang awam nggak melihat ini sebagai sebuah operasi intelijen yang terorganisir. Contoh nih ya, ada satu ilmuwan ahli roket balistik. Beliau lagi cuti, lagi liburan ya sama keluarganya. Tiba-tiba dibilang meninggal karena kecelakaan lalu lintas biasa di luar kota. Katanya sopir truk yang nabrak itu lagi mabuk berat. Itu kan sebenarnya jawaban yang klise banget. Terus ada lagi kasus lain, seorang ahli biologi militer. Nah, itu tiba-tiba sakit mendadak. Posisinya dia lagi bertugas dinas ke luar negeri, tepatnya di Afrika Selatan. Bayangin, lagi di luar negeri, jauh dari pantauan intelijen negara, jauh dari zona aman, tiba-tiba sakit aneh yang nggak ketahuan diagnosanya apa. Dan dalam hitungan hari langsung meninggal. Buat kalian yang paham atau suka baca-baca dunia intelijen, ngeracunin target secara diam-diam pas target di luar negeri, itu udah jadi semacam SOP basic banget buat operasi hitam atau black ops. Bahkan yang paling parah, ada beberapa ilmuwan yang kematiannya itu benar-benar ditutup rapat-rapat sama pemerintah Cina sendiri. Nggak ada kabar di rumah sakit, nggak ada kabar berita kecelakaan di koran. Tiba-tiba aja nih ya, keluarganya dapat ketukan pintu di malam hari dan dikasih kabar kalau suaminya itu udah nggak ada dan jasadnya udah langsung dikremasi jadi abu. Keluarganya nggak dikasih tahu detail alasannya apa dan semua media lokal juga seakan-akan ditutup, dilarang keras buat ngeberitain kasus itu sebaris pun. Jadi sangat misterius parah. Seolah-olah negara itu kayak ngerasa kecolongan, tapi mereka gengsi dan nggak mau kelihatan lemah di mata dunia internasional. Jadi solusi paling gampang ya nutupin kasusnya rapat-rapat, seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Kayak gitu, Bray. Kalau sampai di titik ini kalian mikir, wah kasihan ya Cina, intelijennya lemah sampai kecolongan, asetnya pada berdarah-darah, kalian salah besar. Kejadian ini itu makin buat merinding sebenarnya, karena nunjukin betapa barbarnya perang ini. Karena di penghujung tahun 2025 sampai masuk nih awal 2026 kemarin, itu gantian Bray. Giliran nih ilmuwan-ilmuwan top kebanggaan Amerika Serikat itu mulai menghilang satu persatu. Seperti pakar-pakar senior dari NASA, ahli keamanan cyber tingkat dewa yang dari DARPA, setelah itu badan riset rahasia militernya Amerika yang ngedesain teknologi tempur masa depan, itu juga tumbang satu persatu. Bahkan juga beberapa nama elit dilaporkan meninggal secara sangat-sangat janggal. Dan juga yang agak rame yaitu kasus ahli sistem navigasi satelit Amerika yang konon itu megang blueprint rahasia. Itu aja ditemuin tewas tenggelam di sebuah danau terpencil, Bray. Padahal katanya dia cuma lagi mancing sendirian pas weekend. Ya masa kan mancing tiba-tiba dia tenggelam di danaunya. Itu kan kayak nggak mungkin gitu terjadi. Setelah itu ada juga kontraktor pertahanan swasta level atas yang dibilang mati karena bunuh diri. Alasannya katanya gara-gara stres beban kerjaan. Kalau kita lihat semuanya, polanya itu benar-benar sama persis. Dibuat senatural mungkin. Seolah-olah itu semuanya cuma kecelakaan murni. Mulai dari depresi biasa ataupun murni nasib sial yang menimpa para ilmuwan-ilmuwan ini. Dan kalau kita pikir pakai logika paling jernih ya, maksud gua gini, seberapa kecil sih probabilitasnya seorang ilmuwan kelas atas yang hidupnya dijaga 24 jam, yang punya security clearance paling mentok nih ya, terus tiba-tiba ngalamin kecelakaan konyol secara beruntun lagi dalam waktu dempet-dempetan. Apalagi ini adalah kejadian dua negara yang emang lagi terang-terangan saling cekik di panggung global. Dan ini semuanya jelas bukan takdir, ini bukan kebetulan semesta. Ini adalah pembunuhan bersandi. Apa itu pembunuhan bersandi? Kalau kalian pikir skenario mati kecelakaan lalu lintas itu adalah cara yang paling bersih buat membunuh orang penting tanpa ketahuan, kalian wajib banget dengerin kasus yang jadi klimaks dari segala misteri ini. Sebuah insiden di dini hari yang akhirnya ngebuka mata komunitas intelijen dunia tentang betapa brutal dan vulgarnya perang bayangan ini. Dan itu semua terjadi di malam hari, di mana si jenius AI tadi yang gua ceritain tadi, yang Fei Yang He, itu dikirim paksa ke alam baka.
kasus ini itu sebenarnya bikin geger sampai banyak sekali komunitas intelijen di berbagai negara geleng-geleng kepala. Karena kronologinya itu benar-benar kalau dipikir-pikir pakai logika itu kerasa janggal banget, kerasa ada yang cacat. Jadi gini ceritanya, suatu malam Fei Yang He itu dilaporkan baru aja selesai ngerjain sebuah tugas rahasia negara. Dan nggak ada satupun media yang tahu pasti apa proyek yang lagi dia kerjain malam itu. Tapi setelah melihat jabatan dia sebagai kepala riset AI militer, kemungkinan besar urusannya sama algoritma pertahanan tingkat tinggi atau mungkin program drone swarm militer atau yang tugas-tugas proyek super sensitif lainnya. Setelah berjam-jam kerja, kelar nih tugas, dia pamit pulang. Dan tebak, dia pulang jam berapa? Dia tuh pulang jam 3:30 pagi, Bray. Dan kalau kita pause sebentar ceritanya sampai di sini, di jam segitu logikanya nih ya, orang super penting yang isi kepalanya itu data triliunan dan megang proyek masa depan negara, kan harusnya pulangnya dikawal dong. Minim banget itu ada mobil dinas anti peluru lah, atau ada protokoler keamanan satu mobil ngikutin dari belakang lah, ya kan? Karena kan ini rawan banget kalau kita nyebutnya begal di Indonesia, kan kita nggak tahu di sana ada apa. Tapi faktanya berbeda. Malam itu Feng Yang He ternyata pulang ke rumah cuma dengan pesen taksi online. Nah, di perjalanan pulang nih, di jalanan kota yang lagi sepi-sepinya karena orang kan pada masih tidur ya di jam-jam segitu. Taksi yang ditumpangi si jenius ini tiba-tiba tabrakan parah, Bray, sama sebuah truk. Nah, anehnya benturan dari truknya itu bener-bener presisi banget. Bemper truk raksasa itu langsung ngehajar telak ke posisi kursi di mana Feng Yang He duduk di dalam taksi. Akhirnya Feng Yang He itu langsung tewas akibat luka benturan yang benar-benar parah. Dan kalau kita pikir pelan-pelan dan kita tarik ceritanya sebentar, kalian ngerasa nggak sih ada yang janggal dari cerita ini? Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Masa iya ilmuwan super vital yang otaknya itu ibarat benteng pertahanan utama negara dibiarin jalan naik taksi umum sendirian jam 3:30 pagi? Pertanyaannya, kemana perginya sistem security clearance dia? Di mana juga unit bodyguard ataupun penjagaannya? Intelijen negara sekelas Cina dari dulu terkenal paranoid dan super protektif sama aset-aset SDM mereka. Kenapa coba sespesifik itu terjadinya di malam? Feng Yang He ini itu kayak seolah-olah dilepas sendirian dan dibikin sangat terekspos gitu aja. Dan sebenarnya gue juga bertanya-tanya, emang jadwal kepulangan dia itu bocor ya ke pihak musuh? Kan ya nggak tahu, itu kemungkinan aja. Atau jangan-jangan GPS aplikasi taksi online-nya udah dihack atau dimanipulasi dari awal untuk ngarahin rute taksi itu ke titik tabrakan yang udah disetting sama si truk. Itu kan bisa aja terjadi. Keanehan ini itu yang ternyata nggak berhenti di kejadian atau kasusnya Feng Yang He ini. Pasca dia dinyatakan meninggal, perlakuan pemerintah Cina ke mendiang Feng Yang He ini malah makin nimbulin tanda tanya yang besar banget. Beberapa hari setelah kecelakaan, pemerintah sana secara resmi ngeluarin statement bahwa mereka menyebut kematian Feng dalam kecelakaan itu sebagai sebuah pengorbanan besar buat negara. Kalau kita pikir dengan logika sederhana, pengorbanan coba. Ada sebuah kecelakaan taksi biasa, gara-gara sopir truk ngantuk. Tiba-tiba narasi kenegaraannya disebut sebagai pengorbanan. Emangnya dia habis perang dari mana? Terus yang bikin penasaran, Feng Yang He ini mendadak dikasih makam khusus pahlawan. Dia dimakamin dengan upacara kebebasan militer tingkat tinggi. Dan bener-bener layaknya pahlawan elit militer yang baru aja gugur di medan tempur. Setelah itu, jenderal-jenderal sama pejabat-pejabat tinggi itu pada datang semua. Pakai seragam lengkap, nundukin kepala di depan peti matinya. Padahal kalau kita cek secara struktural dan administratif, pangkat militer Feng Yang He ini aslinya cuma sekelas perwira menengah. Cuma level kolonel lah ibaratnya. Bukan jenderal bintang 4, bukan panglima perang. Pertanyaannya, kok bisa ada perwira menengah yang matinya cuma di dalam taksi, tapi mendadak dapat treatment kenegaraan sekelas pahlawan nasional? Ini kan aneh banget narasinya. Tapi dari titik inilah ada banyak banget spekulasi liar yang diobrolin dari berbagai macam forum. Mulai dari Reddit lah, dark web lah, kalangan analisis militer global lah, dan masih banyak lagi. Ada banyak banget dugaan, tapi yang paling utama itu sebenarnya cuma satu. Ini adalah bukti nyata dari perang secara diam-diam. Jangan-jangan emang Amerika sama Cina ini lagi bener-bener adu mekanik perang intelijen sungguhan di lapangan. Logikanya seperti ini, buat apa kalian sebagai negara ngebakar duit ribuan triliun untuk saingan bikin teknologi AI selama 10 tahun ke depan? Kalau ternyata kalian bisa ngancurin kemajuan negara musuh dengan ngeluarin duit puluhan juta buat nyewa truk fiktif dan nabrak mati otak si penemunya. Kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis intelijen, cara ini jauh lebih murah dan jauh lebih efektif.
efektif dengan ngebunuh nyawa Feng Yanghe malam itu. Kok bisa? Karena program AI militer Cina secara otomatis langsung lumpuh dan berhenti berbulan-bulan atau bahkan bisa mundur bertahun-tahun. Kenapa? Karena nyari programmer jenius dengan kapasitas otak langka kayak Feng Yanghe tadi itu bener-bener susah, Bray. Nggak bisa langsung copy paste orang lain. Nah, begitu juga sebaliknya. Pas ilmuwan-ilmuwan NASA ataupun kontraktor DARPA-nya Amerika tiba-tiba mati tenggelam atau dibilang bunuh diri, itu juga bukan musibah. Itu adalah pesan bahwa ada aksi saling balas dendam dari kubu seberang. Ibarat kata mata diganti mata, otak jenius ya diganti dengan otak jenius. Biar kemajuan negara lawannya itu langsung berhenti seketika itu. Apakah adil? Tapi pertanyaan terbesarnya, kalau emang beneran ini adalah operasi hitam atau black ops, siapa dalang di balik meja yang berani ngasih perintah sekeji ini? Dan bagaimana muka pemerintah dari kedua negara pas mereka dituduh secara publik sama media internasional? Jawabannya persis sama kayak yang kalian duga, dipenuhi dengan kemunafikan kelas diplomatik. Sepanjang kita ngobrol sampai detik ini, nggak ada satupun dan nol bukti fisik atau dokumen resmi bocor secara gamblang nunjukin kalau dua negara raksasa ini beneran bikin program rahasia buat saling membunuh leher ilmuwannya. Karena di dunia intelijen ada satu prinsip dasar yang namanya plausible deniability. Intinya adalah sebuah kondisi atau settingan di mana institusi negara bisa dengan gampang ngeles atau cuci tangan sambil bilang, sumpah itu bukan kerjaan kita kok. Karena emang dari awal ya nggak ada satupun jejak digital ataupun jejak forensik yang ditinggalin. Ibarat kalian mukul orang, tapi kalian make tangannya teman kalian. Setelah itu kalian bisa aman nih dari polisi. Nah, sopir truk kecelakaan yang nabrak Feng Yanghe, dia bakal dihukum penjara biasa karena dianggap kelalaian berlalu lintas. Setelah itu di sisi seberang, otopsi ilmuwan yang tenggelam, hasilnya juga bakal keluar sebagai murni kecelakaan air karena gagal nafas. Semuanya bener-bener rapi, semuanya bersih. Tapi yang namanya kita manusia biasa punya nalar dan logika, naluri kita pasti ngerasain kalau ada pola yang gak beres di sini sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat tadi kan reaksi resmi dari masing-masing negara. Pihak kedutaan Cina di Washington sendiri juga jelas udah angkat bicara buat ngerespon isu-isu miring yang lagi rame ini. Mereka dengan tegas dan lantang ngebantah keras dugaan adanya perang pembunuhan rahasia. Dan statement resmi mereka juga sangat manis. Mereka ngaku kalau Cina itu negara cinta damai. Mereka cuma mau fokus ngembangin teknologi secara terbuka, transparan demi kemajuan umat manusia sedunia. Jadi, kesimpulan macam apa yang bisa kita tarik dari rentetan kejadian gila dan absurd ini? Satu hal yang pasti, perang masa depan itu benar-benar berubah wujud. Kita nggak perlu nungguin sirine peringatan bunyi ataupun nungguin ada bom nuklir jatuh dari langit ke kota. Nggak perlu kayak gitu. Cuma buat nyadar kalau dunia ini lagi nggak baik-baik aja. Perang dunia ketiga sebenarnya udah dimulai dari sekarang, hari ini. Cuma medannya aja berbeda. Medan perangnya ada di jalanan kota yang sepi pas dini hari. Ada di dalam kamar hotel mewah pas target lagi dinas luar negeri. Ada di dalam laboratorium tertutup yang dijaga ketat. Dan yang jadi korban pertamanya bukan lagi prajurit infanteri yang pakai seragam loreng sambil nenteng senapan itu, enggak, bukan. Tapi bapak-bapak jenius berkacamata yang isi otaknya terlalu mahal dan terlalu berharga buat dibiarin bernafas oleh pihak musuh. Kasus Feng Yanghe, ilmuwan NASA, dan orang-orang top lainnya adalah sebuah bukti satu fakta ironis yang mengerikan banget. Di zaman sekarang, semakin pintar otak kamu di dunia, semakin dekat juga jarak bayangan maut yang terus ngikutin kamu dari belakang. Inovasi teknologi tinggi yang tadinya kita bakal dibikin ngebantu nyelamatin hidup manusia, malah berubah haluan menjadi alasan utama kenapa nyawa manusia bisa dihilangkan dengan cara yang paling rapi, sistematis, dan tanpa jejak. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.